Mama saya nggak mau. Diketahui pelaku kasus dingin yang bernama Jong ternyata tewas di lokasi kejadian. Aksi vigilante tersebut menjadi sorotan publik dan menuai beragam opini baik pujian bahkan kritik. 정덕흥을 죽인 게 아니라 이 데이터가 통째로 사라졌습니다. Dari hasil penyelidikan polisi bahwa vigilante memang berencana ingin menghabisi si pelaku. Hal itu terbukti memang direncanakan dengan tidak adanya jejak rekaman CCTV. Jadi saat kejadian kebetulan saja di waktu yang sama ada Seon si korban berada di TKP. Sukses dengan berita besarnya tersebut membuat kantor media penyiaran Bucoy menjadi sibuk. Berikutnya kita sebut Repo. Pakwa sebagai kabak di Repo bukannya terlihat senang karena Repo menjadi pemberitaan top trending. Ia malah terlihat khawatir dengan mendapat banyaknya kritik dari publik bahkan kepolisian. 확률 조회수로 권력을 얻는 겁니다. 우리의 역할! Sementara Bucoy tetap menyemangati mereka dengan bilang apapun pendapat publik itu terjadi karena mereka menonton siaran kita, yang artinya mereka adalah subscriber tetap. Bucoy kemudian menambahkan sesuai tema kita adalah promotor vigilante. 김지용? 야, 아마 너 어떻게 그런 문구를 남기면 자기가 잡힐 가능성도. Jiung dan dua temannya yang saat itu sedang berolahraga kebetulan melihat siaran Repo yang menayangkan seseorang pelaku kasus dingin. Ia bernama Seo. Dengan kronologis membunuh seorang ibu dan kedua anaknya dengan brutal. Karena di bawah pengaruh alkohol tidak sengaja ikut terlibat dengan yang dilakukan remaja yang dianggap sebagai pelaku utama. Sontak saja reaksi naluri vigilante mulai bergejolak. Dengan tatapan yang tajam, Jiong seakan memikirkan sesuatu. Sehingga begitu malam di asrama, Jiong masuk ke database dan mulai mencari data si Seo tersebut. Singkat cerita, berdasarkan profil data yang didapat, maka mulailah Jiong pada sebuah klub malam. Berhubung akhir pekan, kebetulan Jiong berada di situ bersama kedua orang temannya. Di saat fokus mengamati, akhirnya ia melihat Seo sedang santai di salah satu meja. Namun semua sempat teralihkan karena seorang ladies yang tiba-tiba mendekat dan mengobrol. 나 그냥 대학생. Tak ingin buruannya lepas, maka Jiong mulai memperhatikan Seo kembali. Di situ jelas ia mendengar Seo berbicara sambil tertawa kepada temannya, yang membuat Jiong semakin terfokus ketika ia mendengar perkataan Seo yang sama sekali tidak menyesal atas perbuatannya dan mengambing hitamkan seorang remaja yang masih di bawah umur sebagai pelaku sehingga ia bebas. Tanpa ia sadari, ladies itu juga memperhatikan ia yang terus menatap Seo. Kemudian ladies itu membawa Jiong keluar. Ladies itu kemudian bertanya lalu menyebutkan nama Seo. Jiong sempat gugup karena mengira rencananya ketahuan. Ternyata ladies itu hanya mengira Jiong yang anak kos-kosan hanya ingin narkoba. Akhirnya diketahui bahwa Seo adalah seorang kurir narkoba. Dan sebagai anak kos-kosan yang tidak mampu membeli narkoba, sehingga ladies yang merasa kasihan itu pun akhirnya memberikan Jiong gratis. Singkat cerita, Jiong terbangun berada di kamar asrama mereka bertiga. Rupanya reaksi narkoba membuat Jiong teler hingga dibawa kedua temannya pulang. Akhirnya tidak mau berlama-lama, sebelum akhir pekan berakhir, Jiong segera melanjutkan aksinya setelah sebelumnya sempat gagal karena efek narkoba. Bermodal data profil sebelumnya sehingga tidak sulit bagi Jiong menemukan Seo berada. Seo mulai menyadari bahwa ia telah diawasi seseorang. Setelah melihat sebuah nomor telepon, kemudian ia menghubungi Sung temannya dan meminta mengecek nomor tersebut. Seo yang merasa ia mendapat teror, maka segera ia pulang untuk mengecek semua penyimpanan barangnya. 어디요? Singkatnya mereka berdua pun bertemu. Jiung yang rupanya lebih dulu berada di situ dan mengambil semua barangnya. Akhirnya hal yang kita duga pun terjadi.
Setelah memberikan hukuman seperti biasa, Jiong pulang dulu ke rumahnya. Hal itu dimaksud tentu untuk menenangi psikologisnya setelah beraksi. Apabila ia teringat mendiang ibunya di rumah tersebut, alias agar tidak menyesali perbuatannya terhadap si pelaku hukum dingin. 숨 넘어가는 상황에서 이런 걸 Kejadian tersebut jelas membuat polisi gempar. Belum tuntas menangani kasus berjalan, malah didatangi kasus baru, sehingga tim kepolisian akhirnya membentuk satuan investigasi khusus yang terdiri dari semua agen kepolisian. 받아 특별수사본부를 구성하고 Sementara itu, keadaan di Repo berbeda dari sebelumnya setelah sukses dari kasus Seon. Bu Choi terlihat kecewa karena di kasus Seo tersebut mereka tidak mendapatkan foto eksklusif, hanya foto TKP tanpa ada korban dan bukti di TKP. Adegan kemudian berpindah ke Sung, temannya Seo tersebut. Terlihat seorang pria tinggi besar bersetelan sedang menghampiri dan menanyainya. Ia adalah seorang polisi dari tim investigasi khusus yang dibentuk tersebut, yang bernama Jo Heon. Setelah menggunakan metode mafia, akhirnya Jo mendapatkan sedikit petunjuk tentang pelaku yang menghabisi Seo tersebut. Scene beralih dengan menampilkan seorang pria pelaku yang mendapat kasus dingin oleh hukum. Ia dihajar oleh dua orang yang mengaku vigilante saat menyerahkan diri ke kepolisian. 부산에서 5건. 너 좀 이상하다. Berbeda dengan berita heboh biasanya, kali ini kehebohan adanya banyaknya kasus main hakim sendiri yang menyebutkan diri mereka adalah vigilante, dan banyaknya para pelaku kasus dingin yang secara sukarela menyerahkan diri. Hal itu tentu menjadi perhatian serius oleh pihak kepolisian karena akibat aksi vigilante sangat mempengaruhi hukum di masyarakat, dan tentunya vigilante dianggap pahlawan karena aksinya kini banyak ditiru orang-orang yang menganggap diri mereka adalah penggemar vigilante. Singkat cerita, seperti biasa melalui ruang database aplikasi yang menyimpan kasus-kasus dingin. Kali ini Jiong beraksi kembali. Targetnya adalah seorang supir dengan kronologis kasus tabrak lari, yang dimana korban sengaja dilindas kedua kali, tapi si supir tidak dihukum berat, sehingga inilah yang terjadi. Dan sama seperti biasa, setelah beraksi, Jiong selalu menenangkan dirinya dengan kembali ke rumah mendiang ibunya. Dan lagi-lagi ia membantu nenek tersebut yang kemudian selalu memberikan ia permen. 실치사 혐의로 징역 1년 2개월을 복역하고 Scene beralih dengan gemparnya publik. Kepolisian tak terkecuali Repo juga saat mengetahui siaran dari stasiun lain yang menayangkan beberapa pelaku kasus dingin tewas akibat aksi vigilante, dan kemudian kemunculan video rekaman vigilante tersebut menggunakan topeng yang menyampaikan beberapa kata bahwa ia membenarkan aksinya dan tidak akan berhenti sampai semua pelaku kejahatan mendapat hukum yang setimpal. Saat bersamaan, Sunwook, Jiong sepertinya berbeda dari biasanya. Seakan ia mencurigai Sunwook lah yang menjadi vigilante di TV tersebut. Melihat motif pembunuhan yang dilakukan vigilante bertopeng itu, Jo yakin itu bukan vigilante yang sebenarnya. Sama dengan Bu Choi yang meyakini itu bukan vigilante karena berdasarkan pengamatan Bu Choi, vigilante tidak pernah melakukan aksi di akhir pekan lebih dari 1 kali. Beralih ke nenek tua yang seperti biasa memungut kardus-kardus untuk dijual. Seseorang pengendara yang arogan kebetulan lewat di jalan yang sama terus memarahi nenek tersebut karena menghalangi jalannya. Kemudian tiba-tiba saja warga yang kebetulan melihat kejadian itu lalu memukul si pelaku. Tiba-tiba polisi datang dan karena si pelaku bonyok maka dibawa ke rumah sakit. Sementara saksi mata yang memukul pelaku mencoba menolong nenek tadi malah ditahan. 경수발을 들며 힘겹게 생을 이어가던 우발적 실수였다고 주장했습니다. Singkatnya, berita nenek tewas ditabrak disiarkan di TV. Diketahui nenek itu bekerja dengan memulung untuk membeli obat suaminya yang lumpuh terbaring di rumah. Jiong yang mengetahui itu tampak tak kuasa. Ia tak menyangka nenek yang selalu ia tolong akan berakhir seperti itu.
Seorang pria menggedor rumah nenek tersebut. Ia adalah kakak dari pelaku yang menabrak tersebut. Ia datang dengan uang damai karena tidak ada respon dari kakek yang lumpuh tersebut. Ia pun meninggalkan kartu namanya. Belum jauh dari situ tiba-tiba saja singkatnya, Jiong sudah berada di rumah sakit. Setelah mengelabui seorang petugas yang berjaga, ia akhirnya berhasil menemui pelaku. 법을 누구보다 잘 어긴 놈이 누구 봐. Namun petugas yang merasa telah dikelabui akhirnya berhamburan mereka mendatangi kamar pelaku. Hampir saja ia ketahuan. Meski gagal membunuh, tapi Jiong berhasil kabur dari tempat itu. Di luar, Bu Choi terus memantau, tidak berbeda dengan Jo yang terus mencari vigilante tersebut. Kemudian di kamar si pelaku tiba-tiba saja dengan cepat polisi menuju ruangan pelaku. Si vigilante bertopeng pun berhasil kabur, dan tentu saja Jiong yang melihat langsung mendapatinya. Akhirnya mereka berdua kabur bersama-sama. 너 누구야? 반갑다, 지용아. Jiong dan si Topeng yang kabur akhirnya berhenti di suatu gedung. Dari sikap si Topeng terlihat senang dan mengakui bahwa ia adalah penggemar. Niatnya tidak lain hanya membantu agar aksi Jiong menjadi mudah. Tentu saja Jiong marah dan mengatakan jangan ikut campur urusannya. Kemudian karena si Topeng menyebutkan namanya sehingga membuat Jiong marah, maka mereka pun berkelahi. Di saat terdesak, si Topeng mengatakan apakah tidak ingin mengetahui siapa ia di balik topeng. Jiong mengatakan ia tidak peduli dan jangan campuri urusannya lagi. Kemudian ia pun pergi. Scene beralih di sebuah tempat. Terlihat dari setelannya seorang pria kaya pengusaha. Dari luka di wajahnya menjelaskan bahwa ia adalah vigilante bertopeng tersebut. Namanya adalah Ganjok. Kisah beralih ke pria yang memukul anak buahnya ini. Rupanya seorang bos. Ia memarahi anak buahnya, kita sebut saja Siuk, karena tidak menemukan vigilante pelaku yang membunuh adiknya di rumah sakit. Melalui ponsel dan kartu nama yang ditemukan Jo, akhirnya Jo menemuinya. Singkatnya, Jo hanya meminta kerjasamanya dan jangan main hakim sendiri. 이제 나서지 마십시오. 수사하겠습니다. Scene beralih lagi ke kantor repo. Rupanya Ganjok menemui Ibu Choi. Diketahui saat kejadian di rumah sakit, Bu Choi yang mengamati ternyata mempunyai rekaman yang memperlihatkan vigilante. Karena sesuai yang dikatakan Ganjok bahwa ia penggemar dan membantu aksi vigilante, maka ia datang untuk mengambil chip rekaman tersebut. Karena Ganjok adalah wakil perusahaan yang mendanai repo, maka Bu Choi tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan rekaman itu. Di markas, tim investigasi lagi-lagi dibuat bingung karena seakan direncanakan sehingga tidak ada rekaman CCTV dari rumah sakit kejadian. Kemudian Jo yang teringat perkataan Kabak bahwa kemungkinan pelaku adalah orang yang mengenal polisi sehingga aksinya sulit dilacak, maka Jo pergi menemui Kabak atau profesor tersebut. 나가면 애기야 애기. 나만 해도 데려갈 때 얼마나. Bukan tanpa alasan Jo menemui profesor karena selain yang ia curigai memiliki badan tinggi sama dengan ia, juga karena si pelaku seakan mengetahui sistem kepolisian dan data para pelaku yang menjadi korban. Berhubung profesor mengerjakan database aplikasi daftar nama-nama kasus dingin, sehingga Jo bertanya, siapakah murid profesor yang mengerjakan data sistem rahasia kepolisian tersebut? Tampaknya Jo sudah mulai mencurigai Jiong. Sedangkan profesor hanya tampak kebingungan bagaimana bisa siswa akpolnya yang berprestasi sampai dipercaya membantu mengerjakan file database sistem kepolisian ternyata dicurigai oleh Jo tersebut.
Singkatnya, Joy sangat marah kepada Siuk karena telah mencampuri penyelidikan polisi dengan mencari tahu juga rekaman CCTV. Karena sebelumnya sudah Joy peringatkan agar bekerja sama, yaitu biarkan polisi menangani. Sehingga akhirnya inilah yang terjadi di tempat mereka. Saat pelajaran, tampaknya profesor juga mulai mencurigai Jiong karena terdapat lebam di wajahnya. Jiong tampak gugup, ditambah lagi ia tiba-tiba dipanggil petugas polisi yang berada di luar mencari. Jiong lalu mendatangi polisi tersebut sambil diikuti oleh profesor. 지나는데 술 취한 사람들이 시비를 걸. Setelah bertemu, Jiong awalnya kaget ketika seorang wanita berterima kasih kepadanya karena telah menolong, dan polisi itu hanya mendampingi korban yang meminta pernyataan saja. Karena Jiong sampai bonyok gara-gara menolong wanita tersebut dari seorang pemabuk yang mengganggunya. Profesor lega karena tidak seperti yang ia duga. Jiong bilang karena dia polisi jadi tidak ingin ketahuan publik berkelahi dengan sipil itulah sehingga ia diam saja. Ternyata itu semua rencana Ganjok agar profesornya tidak mencurigai. Rupanya ia benar-benar serius membantu Jiong. Kemudian Ganjok mengirim pesan sekali lagi menawari Jiong bantuan. Karena keadaan, akhirnya Jiong mengajak bertemu di sebuah tempat. Scene kemudian beralih, orang ini adalah gembong narkoba yang dimana salah satu kurirnya yang tewas adalah Seo sebelumnya. Diperlihatkan kejamnya ia melenyapkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. 잡어. Singkat Jiong rupanya akan bertemu dengan Ganjok di tempat tersebut. Ia tidak sendirian, tentunya bersama Sunwook. Jiong rupanya lagi-lagi bertemu lady sebelumnya yang ia jumpai di klub. Saat bersamaan, Jo yang sudah mencurigai Jiong adalah vigilante, maka ia mengikutinya. Mengetahui ia diawasi oleh Jo, maka Jiong beralasan pergi sebentar ke toilet, namun tiba-tiba saja Jo yang seorang polisi profesional memang dikenal mempunyai banyak metode penyelidikan unik, sehingga tidak heran ia ditunjuk jadi pemimpin investigasi tersebut. Dengan mudah membaca rencana Jiong sehingga ia sudah berdiri di depannya. Jo mengetahui Jiong adalah vigilante, tetapi karena ia seorang polisi berprestasi, ditambah pengaruh publik yang menganggap ia pahlawan, jadi tidak mungkin menangkapnya karena dengan identitas vigilante yang terungkap di publik itu tentunya akan membuat Jiong semakin dibangga-banggakan, dianggap sebagai pahlawan dan merusak citra kepolisian. Sehingga Jo hanya meminta agar menghentikan aksinya atau ia akan melenyapkan Jiong dengan metode ia sendiri. Dan season ini pun berakhir. Sampai jumpa di season selanjutnya.